Annyeong. Hai, kembali lagi sama aku Anindya. Oke, di video sebelumnya kita udah ngebahas materi tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas materi tentang pertidasamaan linear satu variabel atau yang lebih kita kenal dengan PTLS. Nah, pertidasamaan linear satu variabel merupakan kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan berderajat satu variabel. Jadi variabelnya itu kalau x semua, kalau y semua. Nah, berderajat satu berarti pangkatnya itu cuma satu. Misalkan x pangkat 1, bukan x pangkat 2. Nah, kalau ini masuknya ke pertidasamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umumnya ada 4 bentuk umum. Yang pertama, AX ditambah B lebih dari 0. Untuk yang kedua, AX ditambah B kurang dari 0. Yang ketiga, AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Nah, kita udah mengetahui pengertian dan bentuk umum dari PTLS. Untuk selanjutnya, kita mempelajari tentang cara mencari penyelesaian dalam pertidasamaan linear satu variabel. Ada 2 cara. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita misalkan 5x ditambah 5 lebih besar dari 15. Nah, caranya begini. Sama dengan 5x ditambah 5 dikurangi 5 lebih besar dari 15. Karena ruas kiri kita kurang dengan 5, maka ruas kanan kita kurang 5 juga. Jadi, maksud menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan sama yang dimaksud di sini adalah negatif 5. Gitu. Selanjutnya, 5x ditambah 0 lebih besar dari 10. 5x lebih besar dari 10. X lebih besar dari 10 dibagi 5. X lebih besar dari 2. Nah, jadi cara mencari himpunan penyelesaian yang pertama yaitu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, kan tadi aku bilang ada 2 cara ya untuk mencari penyelesaian dari pertidasamaan linear satu variabel. Nah, tadi yang pertama menjumlahkan atau mengurangi. Nah, yang kedua mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dengan catatan, jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidasamaannya diubah. Nah, di sini aku punya contoh persamaannya. Begini. Jadi, yang pertama, 2x kurang dari 4. Gimana nih cara nyelesainnya? Kita harus ngilangin si 2x ini. Jadi, kita bagi aja kedua ruas ini dengan bilangan 2. 2x per 2 kurang dari 4 per 2. Nah, ini kan 2 dibagi 2 habis ya, jadi tinggal 1x. Atau kita tulis aja x langsung. X kurang dari 4 dibagi 2, 2. Nah, gini. Yang kedua, yang B, negatif 2, x kurang dari 4. Nah, negatif 2x kurang dari 4. Gimana cara nyelesainnya? Sama aja kayak yang ini kan? Tapi ini supaya kita bisa mendapatkan x yang positif, maka kedua ruas ini kita bagi dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Jadi negatif 2x per negatif 2 kurang dari 4 per negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi negatif 2, 1x. Tadi kan di sini ada catatan, jika dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya diubah ya. Jadi yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari negatif 2. Oke, untuk cara mencari penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dengan catatan, jika dibagi atau dikali bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya diubah. Oke, kita tadi sudah membahas materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel.
variabel dari mulai kiat, bentuk umum, sama cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita terapin nih cara menyelesaikannya di contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini aku punya contoh soal 3x dikurangi 5 lebih dari 2x dikurangi 1. Cara penyelesaiannya yaitu seperti tadi yang persamaan linear satu variabel yang mempunyai variabel x kita setarakan, kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Jadi 3x dikurangi 2x lebih besar dari negatif 1 ini jadi ditambah 5, 3x dikurangi 2x 1x, betul. Jadi x lebih dari negatif 1 ditambah 5 4. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan kurung kural x di mana x lebih dari 4. Ya bukan? Oke, kita tadi udah bisa nih nyelesain contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini diketahui panjang sebuah taman P sama dengan 8x ditambah 9 meter dan lebarnya L sama dengan 6x dikurangi 2 meter. Keliling taman tersebut kurang dari 210 meter. Yang ditanyakan, berapa panjang dan lebar taman tersebut? Nah, keliling sebuah taman. Keliling. Kita udah tahu kan rumus keliling persegi panjang itu gimana? Ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, karena kelilingnya udah diketahui, jadi langsung kita masukkan kurang dari 210 meter. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P ke rumus ini. Langsung saja, 2 dikali nilai P-nya 8x ditambah 9 ditambah lebarnya 6x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 210 sama dengan 2 dikali 8x ditambah 6x betul 14x ditambah 9 ditambah negatif 2 berapa? Betul 7 kurang dari sama dengan 210. Nah, ini kan kali ya, berarti kalau kita pindahkan ke sini otomatis jadi bagi, betul 14x ditambah 7 kurang dari 210 dibagi 2. Nah, 210 dibagi 2 berapa? 14x ditambah 7 kurang dari 105. Betul. Nah, sekarang kita setarakan supaya kita bisa menemukan nilai x-nya. Jadi 14x kurang dari 105 dikurang 7. Gimana? 14x kurang dari sama dengan 105 dikurangi 7 98. X kurang dari sama dengan 98 per 14. X kurang dari sama dengan berapa? 7. Nah, udah selesai belum nih? Belum. Nah, kita sekarang substitusikan nilai x-nya ke, kan ini diketahui P sama dengan 8x ditambah 9 dan lebarnya 6x dikurangi 2 meter. Jadi kita tulis dulu. Oke, tadi panjang sama dengan 8x ditambah 9. P sama dengan 8x ditambah 9. P sama dengan 8 dikali x-nya 7 ditambah 9. 8 kali 7 56. 56 ditambah 9 sama dengan 65. Lebar sama dengan 6x dikurang 2. 6 dikali x-nya 7 dikurang 2. 6 kali 7 42. 42 dikurang 2 40. Jadi
tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Saya cukupkan sekian, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!